لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri dan mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang dinyatakan yang pandai bersyukur. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan sebagaimana biasanya saya menjelaskan, yakni menjelaskan satu kosakata. Kalau di bulan kemarin itu saya menjelaskan tentang buta dalam perspektif Al-Quran. Nah sekarang yang akan saya bahas yakni pendengaran. Apa Bu? Pendengaran. Jadi ada pendengaran, ada penglihatan. Jadi saya mau menjelaskan pendengaran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Ada dua masalah Bu yang akan dibahas pada makalah ini. Yang pertama, setiap Allah menggandengkan pendengaran dan penglihatan, pasti Allah mendahulukan pendengaran dulu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor. Jadi yang saya temukan di dalam Al-Quran, tidak pernah Allah menggandengkan pendengaran dan penglihatan. Itu penglihatan dulu Bu, tetapi pendengaran dulu. Nah saya akan menjelaskan mengapa Allah dalam Al-Qurannya menjelaskan bahwa pendengaran didahulukan daripada penglihatan. Itu masalah yang pertama. Demikian pula yang kedua, berkaitan dengan masih berkaitan dengan pendengaran, tetapi ini kaitannya itu lebih spesifik, lebih khusus lagi Bu. Tentang apa? Yakni ketika bayi dilahirkan, kemudian diadani Bu ya, diadani atau diikomati. Kenapa diadani dan diikomati? Karena orang-orang menyatakan supaya yang pertama mendengar ya oleh telinga si bayi itu adalah Allahu Akbar. Nah yang jadi permasalahan, apakah mengadani bayi itu disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam makalah ini ya, kaitan dengan pendengaran itu masalahnya ada berapa? Dua Bu? Ya dua. Siap Bu? Siap. Baik. Saya ambil dalam Quran surat An-Nahl. Allah berfirman, wallahu ahrajakum min butuni ummatikum, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ibu teh kan ibunya, ini ibu teh ibu, tapi tetap ibu teh dikeluarkannya dari ya ibu. Ya Bu ya. Nah di sini saya cantumkan Bu Quran surat An-Nahl ayat berapa? 78. Di sana ada nomor 1 kecil Bu, itu namanya apa? Footnote. Apa? Catatan kaki.
Saya cantumkan di sana, dijelas Bu, di paling bawah, footnote itu disimpan paling bawah, yang hurufnya kecil Bu, ada ayat-ayat yang menjelaskan as-sam'u pendengaran didahulukan daripada al-absor penglihatan, yaitu Ibu bisa cek silahkan. Quran surat Yunus ayat 31, Quran surat Al-Mu'minun ayat 72, Quran surat As-Sajdah ayat 9, Al-Mulk ayat 23 dan Al-Isra ayat 36. Silahkan Ibu cek ayat-ayat itu, pasti Allah mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Hanya saja saya mengambil ayatnya, yakni Quran surat An-Nahl 78 ini, yang digaris bawahinya bahwasanya kita itu dilahirkan la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui sesuatu. Betul Bu? Jadi ketika Ibu dilahirkan, apakah Ibu sudah tahu yang namanya kantong bagus? Baju bagus sudah tahu? Sepatu bagus? Belum tahu. Ya Bu ya? Bu, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Bahasanya juga sesuatu pun. Sesuatu pun itu sedikit apapun kita belum mengetahui sesuatu Bu. Ini semuanya kecuali ada 3 bayi. Ibu pernah mendengar Bu? Ada 3 bayi yang bisa berbicara, artinya dia mengetahui sesuatu. Yang pertama Nabi Isa, kemudian yang kedua Bu, yang kedua itu adalah bayi yang menyertai jurej. Jurej itu adalah ahli ibadah. Kemudian yang ketiga adalah bayi yang mengatakan kepada ibunya ketika ibunya mau dilemparkan ke yang namanya farid Bu, ashabul uhdud, farid yang banyak api. Jadi si ibu ini Bu sedang menggendong siapa? Menggendong bayi, kemudian penguasa itu menyuruh ibu itu harus masuk ke parit ya, yang di sana itu apinya besar. Kemudian si ibunya itu mau mau masuk gitu ya. Kenapa dia penguasa itu menyuruh untuk masuk ke dalam parit itu? Karena ibunya itu beriman. Karena pada saat itu siapa yang beriman harus masuk ke dalam parit itu Bu. Nah si ibu itu sedang menggendong bayi. Ketika mau masuk, ibu asalnya berani, lalu mau masuk itu melihat yang namanya api, jadi mundur lagi. Lalu pada saat itu bayinya berkata, apa bayinya berkata itu? Isbiri, sabarlah engkau. Jadi si orok nanti nyarios Bu. Isbiri, sabarlah engkau, fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau ibu berada dalam kebenaran. Ngagajleng we Bu. Itu ya. Berarti ungkapan la ta'lamuna syai'an itu Bu, la ta'lamuna syai'an itu yang pokok manusia itu tidak mengetahui sesuatu ya. Semuanya yang pokok seperti itu. Nah, ini merupakan kepastian. Yang tadinya tidak tahu, awas, Allah Subhanahu wa taala memberikan alat alat yang dengan alat ini bisa, yang tadinya tidak tahu harus bisa dimanfaatkan menjadi Jadi jangan sampai Bu, ketika dilahirkan kemudian membesar gitu, diberi telinga, diberi mata dan diberi akal, kondisinya sama sebagaimana dulu Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Harus senantiasa dengan telinga, demikian pula mata dan akal. Al-afidah itu akal yang dikuatkan dengan hati, maka mesti dijadikan dengan 3 perkara itu, pendengaran, penglihatan dan akal itu harus, yang tadinya kita tidak tahu sesuatu maka harus menjadi tahu. Kenapa? Karena untuk menumbuhkan rasa takut itu harus dengan ilmu Bu. Kalau tidak punya ilmu,
maka tidak ada rasa takut. Betul? Apakah seorang bayi ibu yang baru bisa merangkak itu, dia itu mendekati yang namanya singa, apakah dia merasa takut? Tidak. Nusieun mah saha ibuna nusieun mah. Gogorowokan teu orok. Henteu. Orokna mah teu gogorowokan, saha nu gogorowokan atuh? Ibuna. Karena ibu tahu ilmu tentang singa. Jadi we aya rasa kasieunnya bunya. Ari orok mah dacan aya ilmuna. Tah eta. Makanya tidak akan ada rasa takut. Inna ma yasallaha min ibadihi al ulama. Yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya itu adalah al ulama. Ibu awas, al ulama itu artinya adalah orang yang punya ilmu. Awas, ulama itu jangan dibatasi, Bu. Jangan dibatasi kiai, ajengan, ustadz, ulama. Bukan. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu. Ketika seseorang memiliki ilmu, lalu dengan ilmu tersebut tumbuh rasa takut, dialah yang disebut dengan ulama. Ibu misalkan punya ilmu tentang masak, gara-gara ibu pinter masak gitunya, ninggal lauk gitu kan, ninggal nondi bahan-bahan cengek nu kararitu, sampai ibu teh inget ka Allah, leresnya Allah teh maha kuasa. Lalu ibu tumbuh rasa takut di dapur teh, tak ibu teh ulama eta teh. Iya, ibu itu ulama. Karena ibu memiliki ilmu, ibu takut dengan pengetahuan yang ibu miliki, itu ulama. Misalkan orang memiliki ilmu tentang kedokteran, ternyata dengan ilmu kedokteran itu tumbuh rasa takut kepada Allah, dialah yang disebut dengan ulama. Orang yang meneliti alam semesta, Bu, baik bumi atau luar angkasa, lalu takut dengan keilmuannya itu, maka dia itu disebutnya apa? Ulama gitu, Bu. Ulama teh. Jadi ulama teh kadanya sanes nu di kopea, nu di sorban gitu, Bu. Justru orang yang punya ilmu kemudian takut dengan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ulama. Jadi tugas kita ketika dilahirkan tidak mengetahui sesuatu pun, diberikan yang namanya penglihatan, pendengaran dan akal, harus la'allakum tashkurun. Apa la'allakum tashkurun itu? Mudah-mudahan kalian itu bersyukur, Ibu. Jadi kalau mudah-mudahan kalian bersyukur, pasti bersyukur, Bu. Apakah orang yang diberi pendengaran, penglihatan dan akal digunakan dalam kebaikan? Pasti tidak, ya Bu ya. Tapi bahasanya mudah-mudahan, diharapkan Ibu ya, kita itu dengan penglihatan dan pendengaran, demikian pula akal, bisa memanfaatkan dengan baik. Makanya ya, apakah ungkapan la'alakum taskurun pasti orang bersyukur? Jawabannya belum tentu. Tetapi ketika ditanya, apakah seseorang yang dilahirkan pasti tidak tahu? Pasti. Nah, kalau la ta'lamuna syai'an pasti. Tetapi mudah-mudahan kalian bersyukur, itu tidak pasti. Dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada orang. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah menjelaskan kalau tidak salah Ibu, apakah seekor kucing punya telinga? Ibu punya? Apakah seekor kucing punya mata? Ibu punya? Apakah kucing punya otak? Punya. Ibu punya? Lantas apa bedanya? Bedanya apa, Bu? Nah ini nih saya mau jelaskan, Ibu ya. Ibu pilih yang mana? Apakah manusia itu sama dengan binatang, atau manusia itu disamakan dengan binatang? Pertanyaan saya, Ibu mau sama dengan binatang atau disamakan dengan binatang? Oh, dua-duanya gak mau, Ibu. Ibu coba perhatikan, apa bedanya sama dengan disamakan?
Nya naon bedana? Kalau sama sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan seperti itu, Bu. Kalau disamakan berarti ada usaha manusia ingin sama dengan binatang. Nah, pertanyaan saya, Ibu mau yang mana? Mau sama dengan binatang atau disamakan dengan binatang? Oh, disamakan Ibu mau? Tadi mah sepertinya itu ya. Jadi kedengarannya itu bisa makan. Jadi bukan pakai D, Ibu mah disamakan, pakai B bisa makan. Jawabannya teh, Bu. Coba sini, Bu, lihat sini, Bu. Manusia itu sama dengan binatang. Karena itu manusia ketika didefinisikan seperti ini, Bu, al-insan, apa sih manusia? Manusia itu adalah hayawanun, hewan. Tapi Ibu awas, hewan yang disebut dengan hayawanun itu konotasinya konotasi bahasa Arab, bukan konotasi bahasa Indonesia. Kalau konotasi bahasa Indonesia manusia adalah hewan, pasti Ibu kasinggung. Tapi yang dimaksud dengan hayawanun begini, Bu, bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok jamadat. Kelompok jamadat itu adalah ciptaan Allah yang tidak bisa bergerak sama sekali. Seperti apa? Seperti batu, kayu, emas, pokoknya yang lain-lain. Itu jamadat. Apakah manusia termasuk jamadat? Tidak. Manusia mah ya sedikit-sedikit geraknya, Bu ya. Coba Ibu ini sedang duduk berapa kali geraknya itu? Kieu we Ibu teh sabaraha kali sampai anak tos dilipetkeun ka pali dia hoyong raos. Ini manusia itu tidak bisa, Bu, tidak bisa diam. Yang kedua, ciptaan Allah yang termasuk kepada kelompok nabatat. Nabatat itu artinya adalah yang bisa bergerak ke atas atau ke bawah, yaitu pepohonan. Makanya Ibu ketika pepohonan atau tumbuh-tumbuhan, ketika Ibu menanam pohon di depan rumah, bakal pindah moal didinya we ngantah ngajangkungan atanapi ngajeroan sanes menekan. Nah, jadi menekan dari Ibu ngajangkungan atanapi ngajeroan. Ya, itu nabatat. Apakah kita termasuk nabatat? Tidak, Bu. Waduh, ke atas ke bawah. Semakin tinggi. Yang ketiga adalah apa? Yaitu ciptaan Allah yang termasuk kepada hayawanat, Ibu. Nah, ini nih hayawanat yang tadi al-insan hayawanun. Yang disebut dengan hayawanat itu adalah ciptaan Allah yang bisa bergerak kemana saja. Nah, ini ada dua, Bu, manusia dan binatang. Jadi manusia dan binatang itu sama tidak? Sama. Dari segi apa? Geraknya. Bu, ari monyet tiasa kapayun. Ari nu siga monyet. Bisa, Bu? Bisa. Kalau seekor kera bisa, Bu, ngagajleng kaluhur. Kalau manusia bisa. Apa yang dilakukan oleh binatang bisa dilakukan oleh manusia. Karena sama, Bu, dari segi geraknya. Ibu misalkan protes ke Allah, ya Allah abi mah hoyong tiasa teh maju we hungkul. Mundur nama entong. Nah cenah Ibu teh betoyong maju hungkul da abi alim sami jeung binatang tidak bisa. Karena itu sudah ditakdirkan seperti itu. Makanya Ibu ketika ibu teh siga monyet nyeri hate teu? Tong wakan nyeri hate. Taros heula, tanya dulu apa persamaan saya dengan binatang itu. Oh, dari segi geraknya. Oh, dari segi gerak mah emang begitu. Sama. Ya. Jadi, ketika ada ungkapan manusia sama dengan binatang dari segi geraknya negatif positif. Tidak negatif, tidak positif. Ya, iya, tidak negatif, tidak positif. Eta mah
ngantos tidituna ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tercela, Bu, dari segi gerak. Nah, sekarang ada manusia yang disamakan dengan binatang. Kalau manusia disamakan dengan binatang, berarti ada usaha dari manusia ingin menyamakan dengan binatang. Al-Quran menyatakan ulaika kal an'am. Mereka seperti, pernah mendengar ayat itu, Bu? Mereka seperti binatang. Siapa mereka itu? Manusia, Ibu. Nah, kalau manusia disamakan dengan binatang, dari segi ini ulaika kal an'am, maka ini tercela ini. Sifatnya seperti apa manusia seperti binatang? Allah berfirman walaqad darokna li jahannam. Kami telah menyiapkan bagi neraka jahanam itu kasiron minal insi wal jinni, kebanyakan dari manusia dan jin. Jadi yang akan masuk neraka itu binatang atau yang seperti binatang? Hah? Ya, Bu ya. Awas, Bu. Binatang itu tidak diciptakan oleh Allah untuk masuk neraka, tapi manusia. Walaqad darokna, kami mempersiapkan bagi neraka jahanam itu manusia. Berarti ibu teh bisa kemungkinan masuk. Ibu mahnya abi nggak jelaskan neraka, ibu mah yang ke surga. Makanya saya mengatakan ibu bisa kemungkinan, tidak dipastikan. Ya, kemungkinan ibu teh masuk apa? Masuk neraka. Bisa ibu tidak masuk neraka? Bagaimana caranya? Jangan jadi Masa jangan jadi manusia? Ada sifatnya, Bu, ini ya yang menjadi calon neraka itu. Yang pertama lahum qulubun la yafqahun, memiliki akal tetapi tidak untuk memahami. Yang kedua walahum azanun la yasmauna biha, yang memiliki pendengaran tetapi tidak mau mendengar. Demikian pula memiliki walahum absarun, memiliki ayunun, memiliki mata tetapi tidak untuk melihat. Maksudnya apa? Maksudnya telinga, mata, demikian pula akalnya tidak bisa mengambil pelajaran. Inilah perbedaan manusia dengan binatang itu. Ketika ada ungkapan atau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ada kucing masuk masjid, Bu. Pertanyaan saya, apakah kucing ini masuk masjid gara-gara azan? Bisa jadi. Ada yang jawab bisa jadi di sini. Kalau kucing ini masuk ke masjid gara-gara azan, berarti iya kucing teh soleh atuh ibu. Sedangkan soleh dan tidak soleh tidak akan dimiliki oleh, tapi oleh ibu solehah jeung teu solehah mah. Ya, Bu ya. Lalu ada orang manusia tahu itu adalah azan dan dia pun mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lempeng we gitu, Bu. Berarti dia seperti tuh gitu. Ya, Bu ya. Terus ketika seekor kucing melihat yang namanya sampah, apakah ada robahnya, Bu? Diberesan kucing? Diberesan moal? Nya moal atuh. Manya kucing diberesan. Tuh malahannya diacak-acak cenah ku ibu, saur ibu. Sekarang ada manusia melihat sampah, angger keneh. Malahan mah ditambahan ku manusia mah. Ya, Bu ya. Ya berarti teh Bu siga kucing. Ketika seekor kucing, ya Bu ya, berkaitan dengan sampah tadi, merusak sampah atau menjadi berserakan, apakah bagi kucing berdosa? Tidak. Ya, Bu ya. Makanya ada itu di sisi jalan-jalan, bukan yang kalau ada tanah kan suka ada tulisan ya, jangan buang sampah di sini.
Sok ibu ninggal eta aya tulisan eta aya sampahan teu. Tuh ayahnya ari eta nu micen teh ucing. Saha Bu? Nu siga ucing. Kayak Bu maca teu, Bu maca teu. Maca teu? Maca. Paham teu? Aya tadi memiliki akal tetapi tidak untuk memahami. Tulisannya kayak yang pertama itu Bu ya, jangan buang sampah di sini. Biasa, lempeng, tidak ada penghinaan. Tapi tetap sampah masih ada. Diganti tulisannya Bu itu ya sama yang punya apa? Tanah itu. Jangan buang sampah di sini sampai diserupakan dengan binatang. Pertanyaannya, bersih sampahnya? Tidak. Nambahan, oke. Duh, eta Bu yang punya tanah itu bingung bagaimana ini caranya supaya tanah itu bersih dari sampah. Ngadoa Bu, ya Allah, siapa yang buang sampah di tempat ini, maka mudah-mudahan segera mati. Bersih Bu tah. Ternyata manusia masieun kalau berkaitan dengan karena kalau disamakan dengan binatang masih hidup. Tapi kalau didoakan mati itu Bu, takut itu orang itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia disebut al-insan hayawanun, manusia adalah makhluk yang bergerak, harus berbeda bergeraknya. Ya. Jadikan pendengaran, penglihatan demikian pula akalnya Bu harus dijadikan pelajaran. Ketika ibu tidak bisa yang dilihat, yang didengar tidak jadi pelajaran, maka ibu itu sama dengan yang namanya binatang. Makanya Allah Subhanahu memberikan yang namanya pendengaran demikian penglihatan. Karena kan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu ada dua kan, ayatun kauliyatun dan ayatun kauniyah. Ayatun kauliyah mah Bu, ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firman Allah itu silakan untuk didengarkan, harus mengambil pelajaran. Makanya ketika manusia ngaji Al-Quran, berarti itu ciri dia itu adalah manusia. Kalau tidak ngaji, itu tidak ngaji Quran, jadi silakan lihat kucing. Apakah ada seekor kucing yang ngaji Bu? Tidak ada. Itu ya. Demikian pula yang kedua ayatun kauniyah. Ayatun kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, merupakan ciptaan Allah. Itu silakan untuk diambil pelajarannya dengan apa? Dengan penglihatan. Kalau Al-Quran, Al-Hadis dengan pendengaran. Kalau alam semesta dengan apa? Dengan penglihatan. Silakan ibu harus bisa mengambil pelajaran. Apa yang dilihat oleh ibu dan apa yang didengar. Sampai mengatakan subhanallah, masya Allah. Harus diambil pelajarannya. Gitu ya Bu ya. Nah karena itu jangan sampai kita sama dengan binatang. Dari segi apa samanya, tidak bisa mengambil pelajaran. Baik, selanjutnya Bu. Saya sengaja ya menggarisbawahi yang namanya as-sama karena memang saya sedang menjelaskan as-sam'u. As-sam'u itu artinya pendengaran. Apa sih yang dimaksud dengan as-sam'u? Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan apa yang dimaksud dengan as-sam'u. Quwwatun fil udun bihi yudrakul aswat. Kemampuan yang ada pada telinga, dengannya suara dapat diketahui. Jadi ibu, suara itu diketahuinya dengan mata atau dengan kepala? Tuh, dengan telinga. Apa yang terjadi ketika ibu tidak bisa mendengar? Bu, apa yang saya ceritakan ini, yang saya sampaikan, apakah bisa dipahami? Tidak. Apakah yang saya sampaikan ini dilihat? Tidak. Tetapi didengar yang saya sampaikan. Ya, yang saya sampaikan didengar. Karena itu, ya, nanti di sini dijelaskan jangan sampai pendengaran ini saat ini di dunia tidak digunakan untuk mengambil pelajaran daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena nanti di akhirat ada orang yang merugi. Dia tidak mendengar, tidak dijadikan telinganya itu untuk memahami Al-Quran. Quran surat Al-Mulk ayat 8 sampai 10. Kini kita lihat sini ya.
Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberimu peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Qurannya sudah sampai, hadisnya sudah sampai. Tetapi kami mendustakan. Makanya Bu, kalau orang tidak tahu ilmu tentang sholat, lalu dia tidak sholat, dosa tidak? Tidak. Ya Bu ya. Makanya ibu mending tong diajar sholatnya punya. Ketika orang punya ilmu tentang sholat, lalu dia tidak sholat, dosa? Berdosa. Ketika orang tidak tahu ilmu tentang sholat, lalu dia tidak sholat, dosa tidak? Tidak Ibu. Tetapi dosanya itu dari segi mana? Dosanya itu apakah orang ini tidak tahu ilmu tentang sholat itu, tidak mau mempelajari? Begitu. Ataukah kondisi tidak memungkinkan, tidak ada yang memberi ilmu. Kamu tidak bisa sholat, tidak tahu tentang ilmu tentang sholat, sedangkan masjid dekat, madrasah dekat. Nah itu dari sana yang akan menjadi dosanya itu. Itu ya. Nah oleh karena itu di sini sudah sampai yang namanya peringatan. Tetapi kami mendustakan dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Quran tidak ada nilai ilmunya, hadis tidak ada nilai ilmunya. Itu sama seperti apa orang-orang ini. Tidaklah kalian kecuali berada dalam kesesatan yang besar, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar. Tuh. Jadi tidak begini, sekiranya kami dahulu melihat, tetapi sekiranya kami dahulu mendengar. Karena peringatan itu bukan untuk dilihat, tetapi peringatan itu untuk makanya ibu-ibu sekalian, di sini disebutkan sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi penyebab seseorang masuk neraka itu karena telinganya tidak diperuntukkan memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Enak mendengar lagu gitu, bisa mendengar itu, mendengar lagu itu, bisa mendengar yang lain. Tetapi ketika ada firman Allah Ta'ala, maka pendengarannya itu terasa panas Bu. Namun dinasehatan teh berat gitu. Kalau dinasehati itu si telinganya itu tidak nyaman. Nah itu adalah orang-orang yang siap-siap untuk menjadi penghuni neraka. Ketika orang beriman, maka dia siap dengan rela, dengan ridho mendengar firman Allah Ta'ala. Demikian pula sabda Nabi. Ibu, orang yang beriman itu karena kan sudah siap ya, sudah siap dirinya itu menerima ilmu dari Allah dan Rasulnya. Makanya ketika ada nasihat lalu enak didengarnya, itulah sebenar-benarnya orang yang beriman. Ketika kita mendengar nasihat atau ilmu, padahal kita mengaku beriman, tetapi menolak akan ilmu dari Allah dan Rasulnya, maka mesti ditanyakan tentang keimanannya itu. Beriman tidak kepada Allah dan Rasul? Begitu. Baik, selanjutnya ibu-ibu sekalian, kita perhatikan. Lantas apa rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa dalam Al-Quran Allah menjelaskan pendengaran itu didahulukan daripada penglihatan? Di sini Bu dijelaskan, lihat. Abul Abbas menjelaskan makna rahasia yang terkandung pada penyusunan as-sam'u, pendengaran, didahulukan daripada al-basaru, penglihatan. Demikian pula terdapat rahasia makna dalam penggunaan as-sam'u dengan bentuk mufrad dan penggunaan al-absar dengan bentuk jamak. Bu lihat sedikit ya Bu ya. Jadi yang pertama rahasianya itu, kenapa as-sam'u, pendengaran, didahulukan daripada penglihatan? Yang kedua, kenapa as-sam'u dengan bentuk mufrad dan al-absar dengan bentuk jamak? Ahli bahasa, ahli tafsir itu memahami Bu dari sana itu.
Dan ternyata maknanya istimewa. Kita perhatikan. Dalam Al-Quran dia Allah mendahulukan nikmat as-sam'u mendengar daripada nikmat al-basar. Karena sesungguhnya as-sam'u mendengar lebih bermanfaat bagi hati daripada eta ibu. Jadi mendengar itu langsung bu, karena naon? Karena hati. Laras bu. Ketika orang menghina kepada ibu, terdengarkan itu sampainya kemana? Itu langsung kan ya. Nah, sama berkaitan dengan ilmu pun ketika mendengar itu langsung masuk ke dalam hati. Beda ya dengan yang namanya penglihatan. Demikian pula lebih bermanfaat daripada melihat, lebih membekas di dalamnya. Lebih membekas di dalamnya itu. Dan lebih besar manfaatnya dalam hal agama. Coba bayangkan kalau misalkan orang-orang yang menerima wahyu dalam keadaan tuli. Para nabi dalam keadaan tuli. Bagaimana akan sampai wahyunya kepada mereka? Betul tidak? Oh, itu bu rahasianya itu. Di sini digarisbawahi dalam hal agama. Karena agama itu turun berasal dari apa? Yaitu daripada pendengaran. Didengar begitu agama itu. Bukan dilihat. Ketika seandainya keadaan manusia semuanya dalam keadaan tuli, kemudian para rasul diutus, maka dari manakah iman dan ilmu akan masuk ke dalam hatinya tuh bu. Jadi Jibril memberikan wahyu kepada Nabi itu didengar. Demikian pula Nabi menyampaikan kepada umatnya dengan apa? Ya sama, disampaikan. Dan itu diperuntukkan untuk apa? Telinga. Dengan apa? Dengan suara, dengan berbicara. Tahukah ibu apa Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara mendengar ibu. Kisahnya itu sangat mengharukan bu. Jadi pada saat itu Umar itu telah menghunuskan pedang, lalu bertemu dengan orang. Dia mengatakan begini, wahai Umar, kamu mau kemana? Umar mengatakan saya akan membunuh siapa? Muhammad bu. Dia mengatakan seperti itu. Lalu orang itu mengatakan begini, ya yang bertemu dengan Umar itu, wahai Umar, kamu telah dikelabui. Maksudnya apa? Bahwasannya adik kamu telah masuk Islam. Yang tadinya mau ke rumah siapa? Ke rumah Nabi Muhammad, ia mengkol heula bu kasaha kepada adiknya yaitu Fatimah. Begitu. Kepada siapa? Kepada adiknya. Karena berita, nah Fatimah itu telah masuk Islam. Nah itu sudah terdengar bu oleh siapa? Oleh Fatimah. Jadi Fatimah kemudian suaminya siapa? Zaid itu diajari oleh yang namanya Khobab. Jadi diajari oleh yang namanya Khobab. Diajar surat apa? Kebetulan membaca yang namanya surat Toha. Nah itu bu sudah kedengaran itu. Umar mau apa? Mau ke rumah itu sudah kedengaran. Buktinya apa? Mushafnya itu disembunyikan. Maka Umar mengatakan, saya seperti mendengar. Begitu di luar itu sudah kedengaran. Tidak begini, saya seperti melihat. Nah tidak seperti itu. Tetapi saya itu mendengar. Mendengar seperti suara-suara syair. Kata Umar seperti itu. Itu bu kaget itu Fatimah. Karena kalau misalkan tahu sudahlah kalau sama Umar mah ya. Marahnya itu dengan tangan. Maka pada saat itu Fatimah mengatakan saya barangkali itu hanya sekedar kedengaran aja gitu bu. Nah, setelah itu ditanya, diketahui ada mushaf begitu. Sini mushafnya ini. Tolong dibacakan lagi. Ketika dia membaca itu bu, Masya Allah. Jadi Fatimah dengan Zaid menghadapi Umar, sedangkan Khobab itu sembunyi di balik tirai itu sembunyi. Pada saat itu Umar ya ingin masuk Islam, maka Khobab keluar.
Khobab mengatakan, wahai Umar, bahwasanya ada 2 Umar yang didoakan itu. Ada 2 Umar yang didoakan untuk masuk Islam. Siapa? Umar bin Khattab, demikian pula Abu Jahal. Itu sama. Ternyata yang diketuk hatinya itu siapa? Umar. Lalu Umar mengatakan, antarkan saya kepada siapa? Kepada Nabi yang tadinya mau menghunuskan pedang, Bu. Ternyata dia itu ingin masuk Islam. Nah, kemudian mau ke rumah Al-Arqam kalau tidak salah. Pada saat itu sudah di rumah Al-Arqam itu sudah banyak para sahabat yang sedang menjaga Nabi. Itu Bu Umar begedorna, wah tarikna pisan. Naong heula sahabat teh kela ieu saha tuh. Nya kela ieu teh saha? Alah Umar. Maka sahabat mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, sudah duduk saja, biarkan saya yang menemui Umar. Tenang, cali kue ku abi walah dilawan anak. Nabi mengatakan, kehela tong wakasu udon. Kela tong wakasu udon. Pada saat itu dibukakan, Bu, pintunya. Maka pada saat itu Umar mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Waduh, itu sahabatnya tadi nasiun. Allahu Akbar, Masya Allah. Gara-gara apa? Ini Bu, gara-gara telinga. Nah, Ibu kalau misalkan menasehati anak ya, yang harus disiapin apa? Ibu kan mau menasehati, coba lihat kan nggak gitu ya. Tapi tuh dengar. Makanya Ibu dalam pepatah ya bahasa Arab, dalam pepatah bahasa Arab ketika mempelajari sesuatu maka mesti hasinu ta'allamul istima, maka pelajarilah kamu itu mendengar begitu. Karena ketika ibu menjadi pendengar yang baik, maka di sanalah ilmu akan cepat masuk. Bosen teh Bu ngadangu? Kalau mendengar itu capek enggak ya? Berat mana mendengar sama berbicara, Bu? Oh, berbicara. Mendengar, Bu. Karena itu mendengar. Kalau mendengar itu kan harus apa ya? Harus fokus gitu. Kalau misalkan kelewat sedikit, maka tidak akan nyambung. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, ketika Allah memberikan pendengaran, siapkan untuk mendengar, untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula bagaimana mereka mengetahui adab beribadah dan hukum-hukum syar'i. Bagaimana Bu Muhammad menjelaskan gitu ya, tentang apa? Tentang sholat, tentang saum, tentang zakat. Kalau misalkan tidak diberi pendengaran, bagaimana itu masuknya itu? Bagaimana mereka memahaminya? Itu yang pertama, kenapa pendengaran didahulukan daripada penglihatan, lebih membekas, lebih bermanfaat daripada penglihatan. Kemudian yang kedua, dan hanya saja Allah menggunakan asamu dengan bentuk mufrad. Jadi pendengaran itu bentuk mufrad, sedangkan al-absar dan al-afidah dengan bentuk jamak. Karena sesungguhnya yang berkaitan dengan asamu itu satu jenis, yaitu suara. Ibu, coba kita perhatikan Ibu, ketika telinga ini tidak bisa mendengar, maka tidak bisa digantikan oleh anggota badan yang lain. Tidak bisa, Bu. Tapi kalau melihat, seseorang buta, apakah dia bisa mengetahui bentuk sesuatu? Bisa. Dengan apa? Tuh, dengan tangan. Tapi kalau mendengar Ibu, kalau sudah tidak bisa mendengar gitu, maka tidak bisa diganti dengan anggota badan yang lain. Karena satu jenis berkaitan dengan mendengar apa? Yaitu suara. Nah gitu. Berbeda dengan yang berkaitan dengan al-absar, karena sesungguhnya al-absar berkaitan dengan jisim. Jisim itu bentuk, warna, cahaya, gelap, dan segala yang dapat disentuh. Demikian pula yang berkaitan dengan hati, yaitu makna-makna yang dirasakan. Oleh karena itu keterkaitan al-absar dan al-afidah lebih luas daripada pendengaran itu khusus. Sedangkan penglihatan Bu banyak itu yang dilihat itu. Demikian pula yang dirasakan oleh hati juga
banyak. Tapi kalau untuk pendengaran hanya satu jenis, yaitu tentang suara. Halaman selanjutnya Bu, sedikit lagi. Di sini menurut Dr. Muhammad Usman Najati, Al-Quran dalam banyak ayatnya menyebutkan indera pendengaran sebelum penglihatan disebabkan berbagai pertimbangan. Ada berapa pertimbangan Bu? Ada 4. Dalam proses pengamatan, belajar dan memperoleh pengetahuan, pendengaran lebih penting daripada gitunya bunyi. Terus Bu. Makanya siapkan ya, kalau misalkan mau apa? Mau khutbah ya, sama moderator kan suka kayak gitu ya. Siapkan apanya? Telinganya gitu kan ya. Siapkan telinga karena memang Bu untuk pengajian itu yang mesti disiapkan apa? Telinga Bu. Yang mesti disiapkan itu telinga. Tapi awas, telinga itu ya dapat dipengaruhi dengan yang namanya mata. Makanya ketika mata redup, apa maksudnya redup Bu? Ketika mata itu tidur, maka fungsi apa? Melemah. Makanya ketika beres pengajian, bangun ya. Lalu dia mengatakan, kenapa ya pengajian itu sebentar? Ibuna anu kulem sanesa kedap. Contohnya lihat Bu di sini. Orang yang kehilangan penglihatannya yaitu tunanetra masih sanggup belajar bahasa dan pengetahuan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang hilang pendengarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, indera pendengaran berfungsi langsung setelah kelahiran. Leres Bu? Karena pendengaran ketika bayi dilahirkan langsung kan? Langsung. Beda dengan yang namanya penglihatan. Begitu seorang bayi dilahirkan, ia langsung bisa mendengar. Ibu di sana ada footnote, ada nomor 2. Jadikan bayi dilahirkan langsung bisa mendengar. Nah di sini ada satu masalah, yaitu mengadani bayi yang telah dilahirkan. Saya akan jelaskan. Masih banyak umat Islam yang mempraktekkan adzan untuk bayi yang baru dilahirkan, yaitu adzan di telinga kanannya dan iqomat di telinga kirinya. Adapun alasan mereka terdapat dalam kitab Fikih Sunnah juz 3 halaman 329, dinyatakan termasuk sunnah adzan pada telinga kanan bayi dan iqomah pada telinga kiri, agar yang pertama kali mengetuk telinganya adalah nama. Nah itu Bu tujuannya itu. Hadis-hadis yang menganjurkan adzan karena kelahiran bayi tidak ada yang sahih. Ibu, hadis-hadis yang berkaitan dengan mengadzani bayi ketika lahir itu tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif alias tidak bisa diamalkan. Ustadz, mana redaksi hadisnya? Ini Bu saya tuliskan. Ada berapa? 3 hadisnya ya. Lihat Bu di sini. Dari Abu Rafi berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzan pada telinga Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah. Diriwayatkan oleh Ahmad, demikian pula Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ini dikomentari. Hadis Abu Rafi dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Alasan karena pada sanadnya terdapat rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. Ibnu Main berkata, dia itu dhaif, hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Imam Bukhari mengatakan dia Asim munkarul hadis. Maksud munkarul hadis itu suka berdusta. Gitu. Hadis yang kedua, Ibnu Sini mengeluarkan hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu secara marfu dengan lafaz siapa saja yang melahirkan seorang bayi lalu ia adzan pada telinga kanannya dan iqomah pada telinga kirinya, maka tidak akan dimadorotkan oleh Sibyam, yaitu yang mengikuti di kalangan jin. Jadi moal digoda usaha ku jin cenah Bu.
Hadis ini juga dikomentari. Abu Ya'la meriwayatkannya dan padanya terdapat rawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Ghifari dan dia adalah rawi yang matruk, yang ditinggalkan, yang sudah tidak digunakan. Rawi itu Bu yang menceritakan hadis. Yang ketiga, telah diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz keadaan dia azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri apabila bayi telah dilahirkan. Sama Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadis Umar bin Abdul Aziz, aku tidak melihat hadis itu tercatat dalam musnadnya. Yang jelas semua hadis-hadis yang berkaitan dengan mengadzani telinga kanan bayi dan mengiqamah di telinga kiri bayi semuanya dhaif, tidak ada yang sahih, artinya tidak bisa digunakan. Karena memang kita mengetahui Bu, yang namanya syariat azan itu untuk itu bagaimana seorang bayi bisa, begitu cara berpikirnya, betul ya. Jadi sekali lagi disyariatkannya yang namanya adzan itu untuk memberitahu al-i'lam pada saat itu masuk waktu sholat, dan itu tidak bermanfaat bagi siapa? Bagi bayi. Ustaz kan itu bagus. Ya. Beribadah itu bukan dilihat bagus tetapi benar. Kenapa kita tidak boleh mengamalkan ini? Begini Bu nanti pemahamannya. Ketika seseorang mengatakan ini bagus, tetapi Nabi tidak mengamalkan, berarti orang itu lebih pintar daripada. Sekali lagi Bu nih. Ketika seseorang mengatakan sesuatu itu bagus, ya, tapi Nabi tidak mengamalkan, berarti orang itu lebih pintar daripada, dan itu merupakan penghitah eta. Demikian pula dia itu berkeyakinan bahwa Nabi khianat terhadap risalahnya. Maksudnya apa? Ada risalah yang belum disampaikan, dan itu tidak boleh. Makanya ini adalah racun-racun Bu untuk merusak yang namanya keaslian agama Islam. Begitu. Segala sesuatu diukurnya itu dengan rasa, yaitu bukan dengan dalil, tetapi dengan rasa, dengan akal, bukan dengan contoh bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan atau tidak mengamalkan. Nah, inilah berkaitan dengan satu masalah ketika bayi dilahirkan. Kembali lagi Bu ke atas. Sementara untuk dapat melihat dengan jelas ia memerlukan waktu beberapa lama. Jadi ketika bayi dilahirkan pendengarannya itu sudah langsung berfungsi Bu. Tapi kalau penglihatan sedikit-sedikit itu akan bisa melihat. Makanya kalau misalkan ada bayi yang baru lahir itu sama kakak-kakaknya, ya ibu kan suka mengatakan kepada kakak-kakak jangan berisik ya. Karena ada takut bangun. Saur ibu teh sesah ngulem keuna deui. Capek ya Bu ya. Nah, kaitannya dengan apa Bu? Dengan telinga. Yang ketiga, kenapa Allah mendahulukan pendengaran pendengaran daripada penglihatan? Indera pendengaran melakukan fungsinya setiap saat tanpa henti. Masya Allah ya Bu ya. Jadi pendengaran itu melakukan fungsinya Bu setiap saat tanpa henti. Ketika tidur pun pendengaran itu masih aktif. Buktinya apa? Sedangkan penglihatan terkadang bisa berhenti, yaitu saat terpejam atau tidur. Jadi nuju perem Ibu, maka penglihatan tidak akan berfungsi atau ketika tidur. Tapi kalau pendengaran itu akan senantiasa berfungsi. Suara yang keras dapat membangunkan orang yang tidur. Karena itu dalam kisah Ashabul Kahfi, tahu Bu, Ashabul Kahfi kan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup telinga mereka sehingga tertidur
pulas dan tidak terbangunkan oleh suara. Kan tidur bu lama. Eta teh kusaha ku Allah bu, ditutup apanya? Telinganya, sampai suara-suara yang di dekatnya itu tidak bisa terdengar. Yang keempat apa? Indera pendengaran berfungsi setiap, baik dalam keadaan gelap maupun ketika ibu masuk ke hutan, bu, dalam keadaan gelap gulita. Apakah pada saat itu ibu jadi tuli? Tidak bisa mendengar? Tidak. Dalam keadaan gelap ataupun terang, telinga ini bisa aktif. Tidak demikian dengan indera penglihatan yang hanya berfungsi dalam keadaan. Masya Allah. Tepiranya bunyi Allah mah hanya sekedar berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah mengungkapkan pendengaran dan penglihatan itu ya disandingkan, tetapi pendengaran itu didahulukan. Ini menunjukkan merupakan kemukjizatan Al-Quran, keistimewaan bahasa Al-Quran. Setiap kata perkataannya itu memberikan makna yang istimewa. Karena itu cukup kita memahami Al-Quran. Untuk apa? Untuk senantiasa memahami berbagai macam ilmu. Dari sini kita akan mengetahui apa sih fungsi pendengaran. Seberapa besar manfaatnya pendengaran dibanding penglihatan. Begitu. Nah karena itu ketika kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, ada dua sikap. Apakah kita akan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, atau yang kedua sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami maksiat. Apakah orang yang belajar pasti mengamalkan ilmunya? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi sudah sampai ilmunya karena dia belajar menggunakan pendengarannya, tapi belum tentu dia bisa mengamalkan. Makanya tadi, apakah setelah mendengar apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis kita akan taat atau sebaliknya akan maksiat? Karena itu di sini diakhiri dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta. Begitu. Kenapa ibu masih mengamalkan ini? Padahal ibu sudah tahu. Sudah tahu bahwasannya perkara itu tidak boleh dilakukan. Padahal sudah mendengar. Maka itu akan dipinta pertanggungjawabannya nanti di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak melakukan itu padahal sudah dapat ilmunya? Itu akan dipinta pertanggungjawaban. Begitu. Karena itu siapkan dari saat ini apa yang kita ketahui itu selayaknya untuk segera diamalkan. Karena ilmu yang kita miliki akan menjadi dua fungsinya, Bu. Apakah menjadi membela terhadap kita atau sebaliknya akan menjadi sesuatu yang mencelakakan kita. Jadi ilmu yang kita miliki itu bisa ada dua, Bu. Bisa membela kita nanti di akhirat, atau bisa jadi ilmu yang kita miliki itu mencelakakan kita. Maksudnya apa? Ilmu yang akan membela kita itu ilmu yang senantiasa diamalkan, tahu lalu diamalkan. Sedangkan ilmu yang akan mencelakakan ketika ilmu yang kita ketahui tetapi tidak diamalkan. Nah, barangkali itu saja ibu sekalian yang bisa disampaikan. Sedikit yang saya sampaikan sebetulnya berkaitan dengan pendengaran saja. Sebelum ditutup, ibu silakan ada yang mau ditanyakan. Silakan, harus terus terang biar terang terus ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai malu bertanya sesat bukan di jalan, di agama ini ya. Sesatnya itu.